Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan sebuah kisah para ahli zuhud dan dermawan dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama. Selama masa hidupnya, kisah-kisah tentang kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu banyaknya, sehingga sangat sulit untuk dikumpulkan menjadi satu. Salah satu kisah yang masyhur adalah pada waktu Perang Tabuk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau untuk mengumpulkan bantuan, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah mengumpulkan semua harta benda yang ada di rumahnya, lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan di rumahmu?" Ia menjawab, "Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni perbekalan yang berupa keridhaannya dan Rasulnya yang ada di rumah. Kisah ini telah disebutkan di dalam kitab Hikayatus Sahabah secara terperinci. Saya juga telah menuliskan kisah sahabat yang lain di dalam kitab tersebut. Jika kita membacanya, kita akan mengetahui bahwa ikram, kasih sayang, dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Jika kita bisa meniru sedikit saja, kita tidak tahu apakah yang akan dikatakan orang-orang tentang diri kita. Akan tetapi kisah-kisah semacam itu bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan perkara yang biasa. Khususnya bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adakah keterangan yang lebih jelas daripada yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Yang artinya, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Quran Surah Al-Lail ayat 17-21. Ibnu Jauzi rahmatullah alaih berkata, para ulama sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harta seseorang tidak memberikan manfaat bagiku sebanyak harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Setelah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah diri saya dan harta saya menjadi milik selain engkau?" Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak diriwayatkan dari beberapa sahabat dalam beberapa riwayat. Di dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Musayyab rahmatullah alaih, terdapat tambahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan harta Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti ketika menggunakan hartanya sendiri. Urwah radhiyallahu anhu berkata, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, ia mempunyai uang sebanyak 40.000 dirham. Semuanya dibelanjakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika ia masuk Islam, ia mempunyai uang sebanyak 40.000 dirham, dan pada waktu hijrah yang tersisa hanya 5.000 dirham. Harta itu digunakan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya yang disiksa karena masuk Islam dan untuk keperluan agama. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah membeli hamba sahaya yang lemah lalu memerdekakannya.
Ayahnya Abu Quhafah radhiyallahu anhu berkata, "Jika kamu ingin memerdekakan hamba sahaya, merdekakanlah hamba sahaya yang kuat-kuat, karena dia akan bisa membantumu dan bisa berguna bagi kita." Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Saya tidak memerdekakan budak untuk diri saya, tetapi saya memerdekakannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala." Di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala membantu orang-orang yang lemah lebih banyak daripada membantu orang-orang yang kuat. Masya Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak seorang pun yang telah berbuat baik kepadaku dan aku belum membalas kebaikannya, tetapi kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi tanggung jawabku, beliau tidak bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan membalas kebaikannya pada hari kiamat. Harta seseorang tidak memberikan manfaat bagiku sebanyak manfaat yang diberikan oleh harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Dari kitab Tarikhul Khulafa. Telah kita dengarkan kisah kedermawanan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang rela mengorbankan seluruh hartanya demi keperluan agama. Maka yang menjadi i'tibar atau pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita petik dari kisah pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, bahwasanya harta dunia yang kita miliki adalah bukan milik kita. Tapi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus kembalikan lagi untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersyukur atas nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu. Demikianlah apa yang kita dengarkan hari ini. Semoga dapat berkesan dalam hati kita. Kemudian kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara muslim kita yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.